Pernah nggak sih kita tuh bertanya-tanya, kemana perginya uang yang kita bayarkan setiap kali berbelanja, makan di restoran, atau menerima gaji? Nah, jawabannya adalah pajak. Pajak adalah tulang punggung pembangunan negara kita, sumber dana untuk membiayai berbagai fasilitas publik yang kita nikmati setiap hari. Hari ini, mari kita telusuri lebih dalam tentang dunia pajak, memahami pentingnya, dan bagaimana pajak dapat berkontribusi pada kemajuan bangsa. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP sebagai hukum pajak formal. Sebagai hukum pajak formal, UU KUP mengatur mengenai prosedur atau tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan. Jadi dengan kata lain, UU KUP ini mengatur ketentuan formal dalam melaksanakan hukum pajak material seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, dan sebagainya. Indonesia sendiri terdapat 3 cara pemungutan pajak. Yang pertama adalah self-assessment system. Dalam sistem ini, wajib pajak sendiri yang diberikan kepercayaan sepenuhnya oleh pemerintah untuk menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang. Jadi, Fiskus hanya berperan untuk mengawasi, misalnya melakukan penelitian apakah SPT telah diisi dengan lengkap. Yang kedua, official assessment. Berbeda dengan sistem self-assessment, dalam sistem ini, Fiskus yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang. Dan yang ketiga, withholding system. Dalam sistem ini, pihak ketiga yang wajib menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut. Misalnya, pihak perusahaan atau pemberi kerja berkewajiban untuk menghitung PPh yang harus dipotong. Menurut UU nomor 28 tahun 2007 pasal 1, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Berikut ini adalah beberapa dasar hukumnya. Fungsi dan manfaat NPWP. Yang pertama, sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Yang kedua, tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang ketiga, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Yang keempat, untuk mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan. Yang kelima, syarat kredit bank. Yang keenam, syarat pembuatan rekening koran di bank. Yang ketujuh, pengajuan izin surat izin usaha perusahaan. Kedelapan, mengikuti lelang di instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. Yang kesembilan, tidak dikenakan pajak lebih tinggi. Untuk PPh 21, 20% lebih tinggi jika tidak memiliki NPWP. PPh 22 yang sifatnya tidak final dan PPh 23, 100% lebih tinggi jika tidak memiliki NPWP. 15 angka dalam NPWP memiliki arti, yaitu 9 digit pertama adalah identitas unik wajib pajak, 3 digit berikutnya adalah kode KPP, dan 3 digit terakhir adalah kode status pusat dan cabang. NPWP tidak berubah meskipun wajib pajak pindah tempat tinggal ataupun tempat kedudukan atau mengalami pemindahan tempat terdaftar. Dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan di KPP tempat wajib pajak terdaftar. Berikut contoh penerapan NPWP tetap. Yang pertama, penerapan NPWP tetap dalam hal wajib pajak pindah berdasarkan permohonan. PT Maju Ramah terdaftar di KPP Pratama Kupang dengan kode KPP 922
pindah tempat kedudukan ke wilayah kerja KPP Pratama Makassar Barat dengan kode KPP 804. Wajib pajak mengajukan permohonan pindah secara tertulis langsung ke KPP Pratama Kupang. Yang kedua, penerapan NPWP tetap dalam hal wajib pajak dipindahkan secara jabatan. Misalnya, berdasarkan hasil verifikasi dalam rangka pemindahan wajib pajak atas data dan informasi yang diperoleh, Agung Subroto terdaftar di KPP Pratama Medan Barat dengan kode KPP 111 telah pindah tempat tinggal ke wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tebet dengan kode KPP 015. Dengan ini, KPP Pratama Medan Barat dengan kode KPP 111 memindahkan wajib pajak yang bersangkutan dengan menerbitkan surat pindah dan surat pencabutan SKT. Selanjutnya, menyampaikan ke KPP Pratama Jakarta Tebet dengan tembusan kepada wajib pajak. Kewajiban mendaftarkan diri. Yang wajib mendaftarkan diri adalah wajib pajak orang pribadi, baik usahawan dan non-usahawan. Yang kedua, wajib pajak warisan belum terbagi. Yang ketiga, wajib pajak badan. Dan yang terakhir, bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Untuk orang pribadi non-usahawan, wajib pajak orang pribadi non-usahawan apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya. Yang kedua, orang pribadi sebagai usahawan dan badan. Wajib pajak orang pribadi sebagai usahawan dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah usaha mulai dijalankan. Hai guys, materi kali ini kita akan membahas pengukuhan PKP. Apakah kalian tahu apa itu pengukuhan PKP? Pengukuhan PKP adalah proses resmi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk menetapkan suatu pengusaha sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, PKP ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 5, yaitu PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Usaha yang dimaksud PKP terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 4, yaitu pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Selanjutnya yaitu ada fungsi pengukuhan PKP. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Yang kedua yaitu berfungsi sebagai pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM. Yang ketiga yaitu berfungsi sebagai sarana dalam pemenuhan kewajiban pajak tambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Selanjutnya yaitu mengenai kewajiban melaporkan usaha. Kira-kira apa aja sih yang wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP? Yang pertama ada pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak
bagi yang memenuhi ketentuan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, yaitu wajib pajak sebagai pengusaha kecil, yaitu pengusaha yang jumlah peredaran bruto atau penerimaan brutonya tidak lebih dari 4.800 juta rupiah. Selanjutnya yaitu mengenai penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat 4 dan Ayat 4A. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan NPWP dan mengukuhkan PKP secara jabatan apabila wajib pajak atau pengusaha kena pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan NPWP dan yang dikukuhkan sebagai PKP dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan paling lama 5 tahun. Selanjutnya yaitu mengenai tempat pendaftaran dan pelaporan usaha. Nah, tempat pendaftaran untuk memperoleh NPWP yaitu bagi wajib pajak orang pribadi adalah pada kantor pelayanan pajak atau KPP yang di wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal. Yang kedua yaitu bagi wajib pajak badan adalah pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan. Yang ketiga yaitu bagi wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu, yaitu wajib pajak orang pribadi yang mempunyai satu tempat usaha yang berbeda dengan alamat tempat tinggal atau lebih dari satu tempat usaha. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan di kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan. Nah, selain dilakukan secara konvensional, pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP dapat dilakukan secara online, yaitu melalui aplikasi e-registration milik DJP yang dapat diakses di link di bawah berikut. Selanjutnya yaitu mengenai tempat pendaftaran bagi wajib pajak tertentu dan pelaporan usaha bagi PKP tertentu. Tempat pendaftaran atau tempat pelaporan usaha bagi wajib pajak terdapat 3 tempat, yaitu yang pertama kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Yang kedua yaitu ada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus. Yang ketiga yaitu ada KPP Madya untuk wajib pajak badan besar tertentu suatu kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya yaitu tata cara pendaftaran atau pelaporan usaha. Yang pertama yaitu mengenai pendaftaran NPWP meliputi yang pertama kewajiban pendaftaran yaitu dengan mengisi data diri kita. Yang kedua mendaftarkan diri kita secara elektronik atau secara online dan juga bisa secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Selanjutnya yaitu ada pelaporan usaha untuk pengukuhan PKP. Yang pertama ada kewajiban pelaporan, yang kedua wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan KPP. Selanjutnya yaitu perubahan data wajib pajak dan pemindahan wajib pajak. Yang pertama yaitu perubahan data wajib pajak.
yang dapat dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian antara informasi yang tercantum dalam administrasi perpajakan dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, yaitu ada pemindahan tempat wajib pajak tak terdaftar, yaitu dilakukan ketika wajib pajak berpindah alamat keluar wilayah kerja KPP di mana mereka terdaftar sebelumnya. Selanjutnya yaitu tata cara perubahan identitas wajib pajak dan pemindahan wajib pajak. Nah, untuk perubahan identitas wajib pajak kita dapat melakukannya secara online maupun offline. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai tata cara pemindahan wajib pajak. Yang pertama yaitu dengan cara kita dapat mengunduh dan isi data diri kita. Yang kedua yaitu kita dapat melakukan pengajuan permohonan, dan yang ketiga kita melakukan persetujuan dengan pihak tertentu. Selanjutnya yaitu tata cara penghapusan NPWP atau pencabutan pengukuhan PKP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat 6, penghapusan nomor pokok wajib pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan syarat: yang pertama, diajukan permohonan penghapusan; yang kedua, wajib pajak badan dilikuidasi; yang ketiga, yaitu menghentikan kegiatan usahanya; dan yang keempat, dianggap perlu oleh DJP untuk menghapus NPWP karena tidak sesuai syarat. Selanjutnya yaitu terdapat sanksi yang berhubungan dengan NPWP dan pengukuhan PKP. Terdapat dua sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Yang pertama yaitu sanksi administrasi dengan beberapa alasan, yaitu seperti keterlambatan laporan SPT tahunan. Yang kedua yaitu pelanggaran terkait kewajiban. Yang ketiga itu wajib pajak memberikan informasi yang salah. Yang kedua yaitu terdapat sanksi pidana yang dimana diberikan jika wajib pajak melakukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Oke guys, selanjutnya itu tata cara pemberian NPWP orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham, atau pemilik dan pegawai. Berikut adalah langkah-langkah umum yang sering digunakan, yaitu yang pertama pendaftaran NPWP baik secara online melalui aplikasi atau link maupun offline datang langsung ke kantornya. Yang kedua yaitu melengkapi persyaratan dokumen. Thank you. Surat pemberitahuan atau SPT. Dasar hukum. Dasar hukum SPT diatur dalam berbagai peraturan termasuk 1. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. 2. PP Nomor 50 Tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. 3. PMK Nomor 243 PMK 03 2014 tentang surat pemberitahuan atau SPT dan perubahannya. Pengertian SPT. Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan garis miring atau pembayaran pajak, objek pajak dan garis miring atau bukan objek pajak, dan garis miring atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, bagi wajib pajak, SPT berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan, jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang 1. Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan garis miring atau melalui
pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. 2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan garis miring atau bukan objek pajak. 3. Harta dan kewajiban. 4. Penyetoran dari pemotongan atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak. Bentuk, isi, keterangan, dan garis miring atau dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT. PMK 243 garis miring PMK 03 garis miring 2014 pasal 4 JO. PMK nomor 09 garis miring PMK 03 garis miring 2018. Berbagai jenis surat pemberitahuan atau SPT yang berlaku saat ini antara lain 1. SPT masa pajak penghasilan pasal 21 dan garis miring atau pasal 26. 2. SPT masa pajak penghasilan pasal 22. 3. SPT masa pajak penambahan nilai. 4. SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut. 5. SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Yang keenam, SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, SPT paling sedikit berisi A. Jenis pajak, B. Nama wajib pajak, dan nomor pokok wajib pajak, C. Masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan, dan D. Tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT, yang pertama itu ada SPT tahunan. Dokumen yang harus dilampirkan ada laporan keuangan untuk wajib pajak badan, ada bukti pemotongan pajak, ada daftar harta dan kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi, dan lain-lain. Yang kedua, SPT masa, dokumen yang harus dilampirkan ada faktur pajak bagi pengusaha kena pajak atau PKP, ada bukti pemotongan dan penyetoran pajak untuk PPh pasal 21, 23, dan lain-lain, dan ada bukti pembayaran pajak, dan masih banyak lagi. Garis miring PMK 03 garis miring 2014 CO, PMK 9 garis miring PMK 03 garis miring 2018 CO, per 02 garis miring PJ garis miring 2019. SPT yang disampaikan wajib ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Dalam hal WP adalah badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Jika SPT ditandatangani oleh bukan WP, harus dilampiri surat kuasa khusus. Penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan cara 1. Tanda tangan biasa, 2. Tanda tangan stempel, atau 3. Tanda tangan elektronik atau digital, misalnya sertifikat elektronik, kode verifikasi yang dikirimkan oleh Ditjen Pajak, atau tanda tangan elektronik lainnya yang diterbitkan Ditjen Pajak. SPT dapat disampaikan berdasarkan pasal 3 ayat 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 JO, pasal 23/02 garis miring PJ garis miring 2019. SPT dianggap tidak disampaikan apabila 1. SPT yang ditandatangani beserta lampirannya adalah satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan SPT. 2. KPP dapat menerbitkan surat permintaan kelengkapan SPT atau surat pemberitahuan SPT dianggap tidak disampaikan setelah penelitian SPT. 3. Jika SPT dikirim melalui pos atau jasa ekspedisi tetapi ditemukan tidak lengkap atau tidak sesuai, maka tetap dianggap tidak
disampaikan. Yang keempat, wajib pajak harus dilengkapi SPT dalam bentuk PDF atau format lain dalam waktu 30 hari setelah permintaan kelengkapan diterbitkan oleh DJP. Jika tidak, SPT tetap dianggap tidak disampaikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan SPT berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 dan Pasal 4. 1. Setiap wajib pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, dan mata uang rupiah. 2. Wajib pajak yang mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan harus memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Batas waktu penyampaian SPT. Batas waktu penyampaian SPT secara umum A. Untuk SPT masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. B. Untuk SPT tahunan, pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Atau C. Untuk SPT tahunan, pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Perpanjangan batas waktu penyampaian SPT. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 4. Yang pertama, wajib pajak yang tidak dapat menyampaikan SPT tepat waktu karena luasnya kegiatan usaha. 2. Masalah teknis penyusunan laporan keuangan atau alasan lain yang membuat penyelesaian sulit dapat mengajukan perpanjangan waktu. Yang ketiga, permohonan perpanjangan dilakukan dengan memberitahukan tertulis atau melalui elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak. Sanksi keterlambatan penyampaian SPT. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 apabila surat pemberitahuan atau SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar A. 500.000 untuk SPT masa pajak pertambahan nilai, B. 100.000 untuk SPT masa lainnya, C. 1 juta rupiah untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, dan D. 100.000 rupiah untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. P. Dengan kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa masa pajak dengan satu SPT masa. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 3A JO.PMK 182 PMK 03 2007. 1. Wajib pajak usaha kecil. Orang pribadi dengan peredaran usaha atau penerimaan bruto kurang dari 600 juta rupiah per tahun. Badan usaha dengan modal 100% milik warga negara Indonesia dan peredaran usaha kurang dari 900 juta rupiah per tahun. 2. Wajib pajak di daerah tertentu. WP yang tempat tinggal, kedudukan, atau usahanya berada di lokasi tertentu yang ditetapkan oleh DJP. Pengecualian dan kewajiban penyampaian SPT. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 8 JO PMK 9 PMK 03 2018 JO PMK 243 PMK 03 2014 Pasal 18. A. Wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. B. Wajib pajak yang tidak memiliki kewajiban perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Wajib pajak yang dapat memfasilitas tertentu yang disebabkan dari kewajiban pelaporan. Pengecualian pengenaan sanksi denda penyampaian SPT. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 Ayat 2.
1. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia. 2. Wajib pajak yang sudah tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 3. Wajib pajak orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia dan tidak lagi tinggal di Indonesia. Pengecualian dari kewajiban penyampaian SPT Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 8 JO PMK 9 PMK 03 2018 JO PMK 243 PMK 03 2014 Pasal 8 A. Wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak. B. Wajib pajak yang tidak memiliki kewajiban perpajakan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Pengecualian pengenaan sanksi denda penyampaian SPT Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 Ayat 2 1. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia. 2. Wajib pajak yang sudah tidak menjalankan usaha atau pekerja bebas. 3. Wajib pajak orang pribadi yang merupakan WNA dan tidak lagi tinggal di Indonesia. 4. Wajib pajak yang berdampak bencana atau sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Keuangan. 5. Bentuk usaha tetap atau BUT yang tidak lagi beroperasi di Indonesia. Pembatalan SPT dan penyampaian SPT secara elektronik atau filing. 1. Pembentukan SPT dapat dilakukan jika WP menemukan kesalahan dalam pelaporan. 2. Penyampaian SPT secara elektronik atau filing. SPT dapat disampaikan secara elektronik melalui DJP online. Selanjutnya yaitu materi mengenai pembayaran dan penyetoran. Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran terdapat pada Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 9 Ayat 1, yaitu Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat. Paling lama sekitar 15 hari setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Tempat pembayaran dan penyetoran terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 10 Ayat 1, yaitu wajib pajak. Wajib membayar pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur Peraturan Menteri Keuangan. Kira-kira apa sih sanksi keterlambatan pembayaran dan penyetoran? Nah, hal tersebut terdapat pada Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 9 Ayat 2A, yaitu pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung sejak berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan atau sekitar 2 tahun. Serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Selanjutnya yaitu angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 9 Ayat 4, yaitu bunyinya, Direktur Jenderal Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang pelaksanaannya diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Restitusi. Yang pertama, dasar hukum berdasarkan Perpu No. 2 Tahun 2022 Pasal 11 Ayat 1 atas permohonan wajib pajak kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 170 dikembalikan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata wajib pajak mempunyai utang pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. Lalu dasar restitusi.
Yang pertama, kelebihan pembayaran pajak, lalu kesalahan dalam pemungutan, yang terakhir, kredit pajak yang lebih besar dari pajak yang terhutang dalam surat pemberitahuan tahunan. Selanjutnya, permohonan restitusi setelah dilakukan pemeriksaan SPT adalah proses pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak setelah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melakukan pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan SPT. Lalu selanjutnya, pajak yang seharusnya tidak terhutang merujuk pada situasi di mana wajib pajak atau WP dikenakan pajak tetapi menurut ketentuan perundang-undangan pajak tersebut seharusnya tidak dikenakan. Pemeriksaan dan permohonan restitusi. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C Undang-Undang KUP dan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17D Undang-Undang KUP harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. WP dengan kriteria tertentu yang diberikan pengembalian pendahuluan. Yang pertama, tepat waktu dalam menyampaikan SPT, lalu tidak mempunyai tunggakan, lalu laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, dan tidak pernah dipidana. Selanjutnya, WP dengan persyaratan tertentu yang diberikan pengembalian pendahuluan. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 17D Ayat 1, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, lalu jangka waktu pengembalian berdasarkan Perpu No. 2 Tahun 2022 Pasal 11 Ayat 2, pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 1A dilakukan paling lama 1 bulan sejak permohonan pengembalian. Lalu proses pengembalian. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 17C Ayat 1, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak dengan kriteria tertentu menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk pajak penghasilan dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk pajak pertambahan nilai. Imbalan bunga. Berdasarkan Perpu No. 2 Tahun 2022 Pasal 11 Ayat 3, apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan, pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung sejak batas waktu penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan dan diberikan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.